Inilah kisah fiksi Imam Mahdi sebelum beliau dibayat di depan Ka'bah oleh para ulama untuk menjadi pemimpin dunia. Setiap hari dia bekerja berjualan buah-buahan di kota Madinah. Dia hanya bekerja sampai sore hari dan hendak pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Sama seperti malam biasanya, dia tertidur lelap dan tak ada tanda hal besar akan terjadi. Hingga tiba esok harinya bahwa diberitakan Raja Istana Kerajaan telah meninggal dunia. Banyak masyarakat yang datang ke Istana Kerajaan, termasuk ketiga putra mahkota sang raja. Tentu saja mereka mulai membahas bagaimana membagi harta warisnya secara adil, dan mereka semua memiliki pendapat yang berbeda-beda. Sedangkan di sudut kota lain, Imam Mahdi yang terlambat bangun pagi bergegas berlari menuju ke tempat biasa dia berjualan. Setelah sampai, ia merapikan buah-buahnya seperti biasa. Tetapi hari itu, ia merasa bahwa akhir-akhir ini orang yang membeli buahnya semakin sepi. Setibanya di perjalanan pulang, dia berencana untuk pergi ke Mekah untuk berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar dimudahkan rezekinya dalam berdagang. Ia pun bergegas menuju Ka'bah, menggunakan kuda yang sering ia gunakan untuk bepergian jauh. Setelah memasuki Ka'bah, ia pun langsung berjalan ke dekat Ka'bah dan bersujud, memohon kepada Tuhan agar dosanya diampuni dan dimudahkan urusannya dalam mencari rezeki. Setelah selesai berdoa, dia pun langsung meninggalkan Ka'bah. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ada beberapa orang yang memperhatikan dia dari tadi. Ternyata para ulama ini telah melihat tanda yang sangat mirip disampaikan oleh Rasulullah tentang ciri fisik Imam Mahdi, dan mereka pun berencana untuk membayat pemuda itu saat itu juga untuk menjadi Imam Mahdi. Dia pun langsung dipaksa oleh para ulama itu untuk dibawa ke suatu tempat, tapi pemuda itu menolak keras. Dia pun akhirnya menyerah dan memohon agar diizinkan terlebih dahulu untuk berdoa kepada Tuhan sampai besok pagi setelah diizinkan menginap di Makkah. Di tengah malamnya ia pun berdoa agar diberi petunjuk. Ketika tengah tertidur lelap, di saat itulah dia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dunia. Hingga tiba esok paginya, ketika dia bangun, akhirnya ia bersedia dibayat untuk menjadi Imam Mahdi.